البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita di kitab nikah, kitab tentang pembahasan nikah, disebutkan pada pertemuan telah lewat di bab al-kafa'ah wal khiyar, bab tentang ini kesesuaian, demikian juga al-khiyar, memilih. Disebutkan bahwa al-kufu, kesesuaian itu dilihat dari agama, ya, demikian. Tidak mesti kalau perempuannya itu kaya kemudian harus laki-lakinya kaya, tidak. Atau perempuannya bagus, cantik, umpamanya laki-lakinya bagus juga, tidak, ya. Kafa'ah itu dari agama, demikian. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan gara-gara kemudian karena tidak sesuai dalam hal tadi disebutkan, padahal agamanya bagus, kemudian ditolak. Walaupun boleh yang namanya memilih kan, tapi tetap memperhatikan agama. Jadi kufu itu adalah agama, kesesuaian adalah agama. Demikian juga ya disebutkan bahwa budak kalau dia itu dimerdekakan, yang sebelumnya dia menikah, maka budak yang dimerdekakan itu boleh untuk kemudian dia memilih suaminya. Demikian juga disebutkan bahwa pernikahan yang terjadi di zaman-zaman jahiliyah, bahkan zaman sebelum dia masuk Islam, itu dianggap. Ya, demikian. Pernikahan bagaimana? Dulu para sahabat pernikahannya adalah sebelum mereka masuk Islam, dan itu dianggap. Dan kemudian nisbah bapaknya kepada bapak dia. Ya, walaupun pernikahan itu adalah terjadi sebagaimana kita ketahui pernikahan zaman-zaman jahiliyah, tidak ada wali kadang dan sebagainya. Demikian. Jadi tetap dinisbahkan kepada pernikahan orang tua dia, walaupun keadaan apapun yang ada pada zaman jahiliyah tersebut. Kemudian berikutnya hadis nomor 1009, masih di bab al-kafa'ah wal khiyar. Ini akan dibahas tentang permasalahan seseorang yang dia itu menikah, kemudian tampak di situ adanya aib, adanya cacat, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Ya, kadang-kadang itu disembunyikan, ya, kadang-kadang terjadi ya, setelahnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an Zaid bin Ka'ab bin Ujrah an Abi, dari bapaknya, yakni Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan bahwa rawinya majhul, tidak diketahui. Padahal yang benar adalah diketahui dia itu dhaif. Dhaif jiddan, sangat lemah sekali, karena Jumail bin Zaid salah seorang rawinya disebutkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Ma'in laisa bithiqah, tidak kuat. Demikian juga Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis lemah sekali. Ya, ini demikian. Jadi hadis ini lemah sekali, tapi dijadikan pelajaran juga oleh para ulama. Allah beliau mengatakan tazawwaja Rasulullah SAW al-aliyah. Rasul SAW menikahi al-aliyah min Bani Ghifar, dari Bani Ghifar. Ya. Falamma dakhalat alaih, ketika Nabi masuk kepada perempuan ini, ya, malam pertama mungkin dan semisalnya, wa wada'at thiyabaha, dan perempuan ini melepaskan bajunya, ra'a bi kashfiha bayadun. Nabi melihat di kash, disebutkan kash itu adalah al-khasirah. Huma, ini al-khasiratan, huma janibatan minal yamin wa shimal. Yani perut ini sebelah kanan dan sebelah kirinya. Perut ini. Ada bayadun, ada putihnya. Itu termasuk aib, termasuk cacat. Faqala, maka Nabi mengatakan ilbasi thiyabaki, pakai bajumu. Wal haqi bi ahlik, dan kembalilah ke keluargamu. Kembalikan kepada kedua orang tuanya. Tempuilah keluargamu, kembalilah ke keluargamu. Ini termasuk lafaz-lafaz tolak, cerai. Wa amara laha bisodaq, dan Nabi merintahkan untuk dia ini mendapatkan sodaq. Sodaq itu mahar. Rawal Hakim, semua Imam Hakim
Ya, di dalam Mustadrak wa bi isnadihi di isnadnya ada Jumail bin Zaid. Wa huwa majhul, dia majhul. Padahal sudah jelas tadi orangnya lemah sekali. Kan demikian. Ini mengherankan. Ibnu Hajar mengatakan majhul tidak diketahui padahal jelas dia ini adalah dhaif sekali. Wa ikhtalafa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsiran. Berselisih para ulama gurunya ini. Perselisihan yang banyak. Intinya di sini adalah dhaif. Demikian. Jadi kalau ada hadis dhaif dikembalikan kepada keluarganya, demikian. Kalau ternyata tidak banyak, boleh kemudian dia ridho dan sebagainya. Adapun di sini dia untuk membayar mahar, wallahu alam nanti akan disebutkan. Kalau belum masuk, belum didatangi, belum dijimai, maka ya tidak diberikan sodaknya itu, maharnya itu. Kemudian ada nomor 1010. Wa an Sa'id bin Usaid, dari Sa'id bin Usaid, ana Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hadis ini sahih, ya, beliau masuk dasar permasalahan kita ini. Qala, beliau mengatakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, siapapun laki-laki yang menikahi seorang perempuan, fadakhala biha, kemudian dia masuk kepadanya, fa wajadaha barsa, dia dapati dia barsa, yakni ada penyakit kulit, au majnunah, atau gila ternyata perempuan itu, au majdumah jadam, ya, ini penyakit ya seperti ya penyakit-penyakit itu, ada malah seperti lepra dan sebagainya. Falaha sodak bimasisihi iyah, maka untuk perempuan ini mendapatkan sodak mahar karena dia telah mendatangi, telah dakhala, sudah masuk, sudah menjimai. Ternyata apa? Gila ternyata, atau punya penyakit, ya. Wa huwa lahu ala man gharahu, dan laki-laki ini bagi dia itu atas orang yang menipunya. Ini laki-laki ini membayar mahar, tetapi dia dapat juga ganti dari orang yang menipunya itu, minha darinya. Ya demikian. Kadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena dia sudah mendatangi perempuan itu, maka dia pun membayar mahar, kan demikian. Tapi dia ditipu oleh orang lain, ya dia orang lain itu membayar dia. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa Ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu thiqat. Dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur, demikian juga Imam Malik dan Ibnu Abi Syaibah, dan rawinya adalah thiqat. Sahih hadis ini. Ini menjadi dasar permasalahan ini. Kemudian hadis nomor 1011, wa rawa Sa'id aidan, Sa'id bin Musaib juga meriwayatkan juga an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, nahwahu semisalnya. Disebutkan asar, ini ucapan Ali bin Abi Thalib ini ya dhaif karena Sya'bi tidak mendengar dari Ali kecuali satu hadis saja. Tetapi sesuai dengan apa yang tadi disebutkan. Ya, hadis yang tadi disebutkan baru saja. Sehingga sebagian menguatkan. Dan ditambahkan di situ wa biha qarnun, perempuan ini punya korn. Kalau tadi disebutkan gila dan sebagainya, ini punya korn. Disebutkan di nihayah fi gharibul hadis. Apa itu korn? Sayun yaku, korn sendiri artinya itu adalah tanduk. Sayun yakunu fi farjil mar'ah, sesuatu yang ada di kemaluan perempuan. Yamna'u minal wata', yang menghalangi untuk apa? Menjimai dia. Ya demikian. Di kemaluannya itu sehingga tidak bisa dijimai, laki-laki tidak bisa menjimai dia ini. Ini korn. Fa zawjuha bil khiyar, maka suaminya disuruh memilih. Fa in massaha, kalau dia sudah menyentuhnya, sudah menjimainya, falahal mahar, perempuan ini mendapatkan mahar. Bimastahalna min farjiha, karena telah menghalalkan farjiha. Tapi kemudian diketahui ini aib, penyakit, dan demikian. Ya demikian hadis yang disebutkan beliau di sini. Maka di sini dibahas hal yufsah an-nikah biwujudi aib fi rajul abil mar'ah. Apakah dibatalkan pernikahan itu dengan adanya cacat dari laki-laki atau perempuan? Jelas. Ini dibatalkan pernikahan tersebut. Amatu ahli ilmi ala masyriati fas nikah. Ya, kebanyakan ahli ilmi secara umum semuanya adalah mengatakan nikah itu batal diwujudi aib karena adanya cacat yang menghalangi istimta, untuk bersenang-senang, yaitu berjima. Waqtalahu fi i'tibari hadil uyub, terjadi perselisihan. Cacatnya cacat apa? Ya demikian. Jadi dikembalikan, disebutkan i'tibaru aib rajiun ilal urf, kembali kepada kebiasaan. Kalau aibnya sedikit saja ya tidak batal, kan gitu. Ya, jadi cacatnya sedikit, ya umpamanya rambutnya umpamanya demikian bisa diperbaiki umpamanya. Nah, itu tidak termasuk cacat yang sangat.
atau yang semisal itu. Jadi kembali kepada uruf kebiasaan. Kalau memang parah maka dibatalkanlah pernikahan tersebut. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa taradul mar'a fi kulli aib yang buru'an kamal istimta. Dikembalikan perempuan itu dengan setiap cacat yang membuat lari dari kesempurnaan bersenang-senang ini berjima. Demikian. Kemudian disebutkan idza hadatsa aib bi ahadihima badal aqd. Bagaimana kalau terjadi cacat ini dari salah satu dari keduanya setelah akad? Setelah akadnya baru kelihatan. Disebutkan anahu la khiyar lahu, tidak ada khiyar bagi laki-laki. Ini juga bagi perempuan. Li'anal aqd in aqada, karena akad sudah terjadi. Dan demikian. Sebagaimana yang dimaksud oleh keduanya. Wal aib hadatsa ba'dahu, dan cacat itu timbul setelahnya. Fala gharar, maka tidak ada di sini kemudian penipuan, ya tidak ada. Wala khida, demikian juga tipu daya, tidak ada. Ya. Walakin lizawj ayu talik. Akan tapi kalau terjadi aib setelah itu, ya terjadi cacat umpamanya, terjadi kecelakaan dan sebagainya, Allah musta'an, boleh laki-laki ini untuk mentalak. Demikian disebutkan. Walil mar'ah ayu khala. Demikian juga perempuan boleh mengkhuluk. Tahu khuluk kan? Ini cerai dari sisi istri. Demikian. Kesimpulannya itu kalau sudah terjadi pernikahan akad. Kemudian disebutkan idza ulima ahaduhuma aib sahibu hal akad. Apabila mengetahui ya cacat itu ketika akad. Disebutkan bain ulima biha fil akad, diketahui ketika akad au ba'dahu, atau setelah akad faro dia kemudian dia ridho, fala khiyar lahu, maka tidak ada pilihan dia. Sudah ridho kan? Tidak ada perselisihan. Demikian. Wa in dzanna al-aib yasiran, apabila dia menyangka cacatnya itu sedikit, fabana kasiran, ternyata tampak besar ternyata cacatnya. Dikira sedikit ternyata besar. Ini juga fala khiyara lahu aidan, dia tidak bisa memilih. Ya, kecuali kalau dia itu khudiya bidzalik, kecuali dia ditipu. Demikian. Kemudian disebutkan apakah memilihnya ini, dia suruh memilih kan tadi, segera atau boleh diundur-undur? Boleh diundur-undur, mungkin dia ridho atau yang semisalnya. Kemudian hal tastahiqul mar'ah al-mahr idza fasiha nikah. Apabila nikah itu dibatalkan, apakah perempuan ini mendapatkan mahar? Disebutkan idza kana al-fasakh qabla dukhul, apabila pembatalan itu setelah ini sebelum dukhul, sebelum terjadinya jima. Ya, fala mahr laha alaih, tidak ada mahar. Paham? Jadi sebelum terjadi jima, setelah akad belum terjadi jima, tampak di situ cacatnya, belum apa-apa, tidak ada mahar. Ya. Ini demikian. Wa in kana al-fasakh ba'da dukhul, apabila ya pembatalan ini setelah dukhul, maka dia mendapatkan mahar. Ini ahli ilmu, itu menurut para ahli ilmu, para ulama. Demikian. Jadi kalau kemudian sudah melakukan jima, kemudian dibatalkan tanpa aibnya, maka dia tetap mendapatkan mahar. Demikian. Kemudian bagaimana siapa menanggung? Yang menanggung adalah orang yang menipunya. Ini demikian. Kemudian siapa menanggung? Apabila yang menipu itu adalah walinya, ya, maka dialah yang menanggung. Orang tuanya itu yang menanggung. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.